Ukti Aisyah. Kalau Ukti Aisyah dan Ukti Nur Hidayah juga ya. Contohkan untuk jamak muzakkar salim. Oke, silakan Ukti. Afwan Ustadz, saya juga. Oh ya, kamu juga? Buat jumlah yang mempunyai jamak muzakkar salim. Ukti Nur Hidayah, silahkan. Nah, Ustadz. Intensif. Sekejap. Apa nih Ustadz, jamak muzakkar salim itu hanya untuk yang berakal? Ya, berakal saja. Oh, nah. Ada. Ya, mana contohnya Ukti? Sebentar Ustadz, sebentar. 5 detik. Oke, saat Ukti masih berpikir, Ukti Putri Ramdhani, silahkan berikan contoh. Baik, contohnya jalasa muslimuna, kaum muslimin telah duduk. Oke, tamam, benar ya. Jadi, kamu bisa Arabia atau tidak? Ukti Putri Ramdhani. Bisa sedikit Ustaz. Oke, silahkan. Tapi i'rabnya untuk yang muslimun saja ya Ustadz, soalnya kemarin tidak sempat masuk untuk Oke, tamam. fi'ilnya. Arabul Muslimun saja, silakan. Hmm, muslimuna, muslimuna fa'il, fa'ilun marfu bilwa, bilwa niyabah li'annahu dhammati jam'u mudzakkar salim. Enggak. Kamu menyebutkan apa dulu? Tempatnya itu subjek ya. Ini itu fa'il. Oke. Oh, setelahnya hukum fa'il. Oke, itu benar. Fa'il marfu. Marfu dengan apa? Apa tanda rafa'nya? Bil wawi. Jadi itu benar juga. Sampai di sana kamu tidak buat kesalahan ya. Fa'ilun marfu bil wawi. Oke, sekarang kamu menjelaskan apakah waw itu cabang, tanda asli atau tanda cabang? Oke, far'i atau asli ya. Itu fara'. Jadi kalau itu fara', fara' itu cabang itu menggantikan tanda asli. Oke, niyabatan ani dhamma itu artinya waw di sini menggantikan dhamma saja. Di sini menggantikan dhamma, niyabatan dhamma. Kenapa menggantikan dhamma di sini? Li'annahu jama' li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Karena kata ini adalah jamak untuk laki-laki atau yang bersifat laki-laki saja. Mukti, tapi tamam ya, tamam ya. Terima kasih barakallahu fikum. Oke, saya Izin mengulangi bertanya, Irobina. Nah, bicara apa Mukti? izin bertanya Ustadz, apa itu artinya niabatan Ustadz? Oke, saya berikan contoh saja dulu ya. Kalau seperti ini mungkin Presiden Indonesia sekarang namanya Prabowo kan, Iya. nama beliau Prabowo ya. Anggaplah beliau mempunyai acara di Jakarta dan di Makassar dan di Sunda. Oke, tiga tempat atau nama apa? Sukabumi ya.
Dan ada acara untuk presiden di Jakarta, di Sukabumi, dan di Makassar ya, di Makassar semuanya. Oke. Dan apakah beliau bisa pergi ke sana? Ini acaranya acaranya semuanya itu waktu yang sama, seperti jam 1. Oke. Apakah beliau bisa hadir semuanya? Oke, Putri. Halo, kamu dengar atau tidak? Dengar Ustaz. Iya. Jadi apakah presiden bisa hadir di semua acaranya atau tidak? Enggak bisa, karena Jakarta Tidak. dan ya tidak bisa. Jakarta, Makassar, dan Sukabumi tempat beda, tapi acaranya satu waktu. Jadi beliau mengirimkan siapa ke sana, mungkin wakilnya, mungkin seorang lain. Jadi kalau wakilnya tiba di sana, wakilnya berbicara dengan nama siapa, dengan nama dia atau dengan nama presiden. Nama presiden. Nama presiden. Jadi di sana dia adalah wakil presiden. Dia mewakili presiden di sana. Sama dengan wow di sini juga. Wow itu seperti wakil presiden yang mewakili siapa? Mewakili Bamba di sini. Mengambil tempatnya saja. Jadi kalau dia berbicara, oke, dia akan bilang presiden katakan atau presiden mengatakan. Dia berbicara dengan nama presiden, bukan nama dia. Oke. Karena kan itu saat kita menjelaskan al-i'rab di sini, kalau saat kita sampai ke bilwawi, kita harus menjelaskan wow di sini tidak datang sendiri, tapi wow di sini mewakili dhamma di tempat ini. Kenapa? Karena dhamma nggak bisa datang ke sini saja. Paham nggak? An-niyabah itu artinya kewakilannya, wakil, naib, representatif. Oke, itu maknanya. Saya mengulangi nama apa? I'rab ini lagi ya. Ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi. Oke, bil wawi. Niyabatan, waw di sini bukan tanda asli, tapi cabang. Oke, kalau cabang kenapa dia ke sini? Niyabatan an dhamma, menggantikan dhamma di tempat ini. Niyabatan an dhamma, menggantikan dhamma di tempat ini. Kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Karena kata ini jamu mudzakkar salim. Jadi dhamma nggak bisa kerja di sini. Karena kayak itu dia mengirimkan waw ke sini untuk mengganti tempatnya. Paham Ukti Putri? Paham Ustaz. Oke, itu jadi i'rab itu kita harus mengerti. Itu tidak perlu dihafal ya. Kalau kita sudah memahaminya, mengertinya, itu sangat mudah. Tapi kalau dihafal itu bisa lupa. Oke, terima kasih Ukti. Ada pertanyaan lain? Ukti Rizki Purnamasari, ada pertanyaan? Ukti Alin, ada pertanyaan? Ukti Aisyah, ada pertanyaan? Ukti Izza dan Ukti Dewi, ada pertanyaan? Jelas Saya Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja. Selain itu, Ada Ustaz yang tadi tuh. yang mana? Tadi ada yang bicara. Ustaz. Oke, silahkan. Ustaz, maaf mau tanya, kalau jamak dari isim yang mufradnya itu sudah ada waw dan nun, seperti haruna, apa harununa atau bagaimana? Seperti apa? Mufrad yang dia sudah ada waw dan nun, seperti Harun. Untuk jamak mudzakkar Harun. seperti apa? Itu maaf kalau saya menjelaskan itu nanti ya. Oke, saya menjelaskan itu nanti karena ada ikhtilafat di sana. Oke, nanti ketika saya selesai itu insya Allah kalau sudah tidak lupa saya menjelaskan itu ya. Baik Ustaz. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, setelah itu ada apa? Ada wafil asmail khamsah. Wafil asmail khamsah. Dan tempat yang kedua al asmaul khamsah
nama-nama apa itu nama-nama lima ya. Wahia abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, itu iparmu atau mertuamu. Oke, wafuka, mulutmu, zumalin, namanya apa? Pemilik harta, pemilik harta. Tapi setiap yang disebutkan di sini mempunyai syarat ya. Asmaul khamsah mempunyai syarat umum dan mempunyai syarat khusus. Syarat umumnya apa? Harus diidafatkan ke selain ya mutakallim. Sebentar nih. Oke, abuka, abuka, akuka, hamuka, fuka, zu malin. Oke, ini mudhaf ilaih. Oke, ini tidak boleh, tidak bisa termasuk tidak bisa termasuk asma khamsah kalau tidak ada mudhaf ilaih di sana. Tanpa ini abu saja. Ini bukan asmaul khamsah. Oke, sudah didapatkan ke sesuatu ya. Tapi mudhaf ilaih ini enggak bisa jadi ya mutakallim, ya pembicara. Seperti kitabi, buku saya itu namanya ya mutakallim. Jadi tidak boleh didapatkan ke ya mutakallim ini. Kalau didapatkan ke ya mutakallim ini sudah keluar dari asmaul khamsah, itu syarat umumnya. Itu syarat umum untuk semuanya, untuk ini dan ini sampai akhirnya. Oke. Syarat yang pertama harus didapatkan ke sesuatu di sana. Oke. Yang kedua tidak boleh didapatkan ke ya mutakallim, itu syarat umumnya. Enggak boleh abui. Oke. Syarat yang kedua, yang pertama idhafah, yang kedua harus jadi mukabbarah, artinya bukan tasghir. Artinya bukan tasghir. Kalau kita lihat kata seperti qalamun. Oke. Kalau kita mau kolam yang pena yang apa itu kecil itu digunakan wazan kulaimun. Itu artinya pena sagir, pena kecil, pena kecil. Jadi ini tasghir, ini tasghir. Jadi tidak boleh ja ubayyun. Ja ubayyun, kalau ubayyun itu sudah keluar dari asmaul khamsah. Kenapa? Karena wazannya sudah beda dari yang dibutuh di sini. Oke, ini yang pertama al-idhafah, yang kedua al-mukabbaro, yakni bukan at-tasghir, mukabbaro. Oke, yang ketiga mufrad. Yang ketiga katanya mufrada. Jadi enggak boleh kalau sudah jadi musanna atau jamak itu sudah keluar dari al-asmaul khamsah. Sudah keluar dari asmaul khamsah. Seperti abawani, ja'a abawani. Ini dua abu.
ini sudah keluar dari asmaul khamsah, atau ja'aba abawanika, atau ja'aba hukum, atau abauka. Ja'aba hukum itu juga sudah keluar dari asmaul khamsah. Oke, yang diirabkan dengan waw ini adalah yang didofatkan ke sesuatu kecuali ya. Yang kedua mukabbaro bukan tasghir. Yang ketiga adalah mufrad bukan jamak atau musanna, bukan jamak atau musanna. Ini syarat umum untuk semuanya, untuk ini sampai akhirnya. Sedangkan ada dua di sini juga yang mempunyai syarat khusus. Ada dua di sini yang mempunyai syarat khusus, yaitu fuka dan zumali. Fuka asalnya famun, asalnya faf dengan mim. Oke. Yang dengan mim ini tidak termasuk. Yang masuk itu tanpa mim. Fu. Oke, yang masuk itu tanpa mim. Tapi kalau dengan mim ini i'rabnya atau tanda i'rabnya adalah harakat seperti apa? Seperti hadza fa'muka, hadza fa'muka. Di sini fa'muka kabarnya. Oke. Dan tanda rafanya adalah dhamma bukan waw. Oke. Jadi ini syaratnya. Ini syaratnya. Terbebas dari mim. Kalau dengan mim itu tanda i'rabnya dhamma, tapi kalau tanpa mim ini i'rabnya bil wawi, bil wawi. Tentang ini. Oke, selain itu ada zu. Zu itu juga membutuhkan mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaihnya harus jadi kata yang namanya ismu jinsi. Harus jadi ismu jinsi. Mempunyai makna banyak ya. Harus jadi ismu jinsi. Tidak boleh seperti apa itu? Nah, maafkan, yang pertama, makna ini adalah sahibah. Mana zu ini adalah sahibah. Kalau keluar dari mana sahibah itu tidak termasuk asmaul khamsah lagi. Tidak termasuk asmaul khamsah lagi. Karena ada zu yang maknanya yang. Jadi itu tidak termasuk asmaul khamsah di sini. Yang pertama, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumali, semua yang mempunyai syarat umum. Oke, salah satunya mudhaf, tidak bisa sendiri, abu saja. Oke, mukabbaro, ini bukan tasghir. Mufrada, ini bukan musanna atau jamak. Itu syarat umumnya. Setelahnya, kalau mudhaf ilaih itu jadi ya mutakallim. Kalau jadi ya mutakallim itu keluar dari asmaul khamsah. Ini syarat umumnya. Yang kedua, syarat khususnya untuk fu. Fu itu harus tanpa mim. Kalau dengan mim itu i'rabnya dengan harakat, sedangkan yang dimaksud di sini tanpa mim. Oke, dari i'rabnya dengan waw. Sama dengan zumali juga. Zu itu artinya harus jadi sahib, harus jadi sahib. Kalau berarti atau kalau berkan arti yang itu sudah keluar dari asmaul khamsah yang dimaksud di sini. Saya berikan dua contoh untuk hal-hal ini saja ya. Kata di sini ja'a abuhu, bisa abuka, saya dari salah saja ya. Ja'a abuhu. Kalau kita ini syarat yang pertama ada apa? Idhafah. Mudhaf ilaih sudah ada. Mufrada, ini mufrad, bukan musanna atau jamak. Oke. Mukabbaro, ini bukan tasghir, karena tasghirnya ubayyu. Tasghirnya ubayyu. Jadi ini syaratnya sudah ada di sini. Jadi kalau kita mah i'rab ini. I'rab ini di tempat ini fa'il. Oke. Tempat ini fa'il. Marfu' wa alamat rafu' marfu' bil wawi. Oke, niyabatan an dhamma li'annahu min asma'il khamsah, li'annahu min asma'il khamsah. Setiap kali kita melakukan i'rab pada tanda jamak itu kita harus menjelaskan di akhirnya. Kenapa? Karena ini. Kenapa waw ini menggantikan dhamma? Karena ini asmaul khamsah. Ini salah satu asmaul khamsah.
karena kan itu waw menggantikan dhammah di sana. Ini tentang ini i'rabnya sama, i'rab sama. Oke. Kalau di awal jumlah itu seperti abuka solihun. Abuka solihun, abuka seorang soleh. Oke, abuka solihun. Abuka di sini mubtada. Tempatin nama yang mubtada. Oke, mubtada marfu'un bil wawi niyabatan an dhammati li'annahu min من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة. أوكي. وهو مضاف وكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. على الفتح محل جر itu مضاف إليه. Dan soleh itu khabar. Tapi kita tidak kesana sekarang ya. Yang penting sekarang adalah abu dan semuanya Eropa sama. Oke. Tentang ini apakah ada pertanyaan? Saya Ustadz, Kita serahkan. tentang abu, iya, abu itu kan ada juga beberapa, ada satu kata Ustadz, abuya, dia ini artinya ayahku. Nah ini dia diidofakan dengan apa tadi ini? Ya, mutakalim. Abu ya atau abu? Abuya. Itu abi. Iya, maksudnya Ustadz. Karena ada. Tapi ada juga yang syaratnya. Ada syaratnya abu ya itu harus dari abi. Oke. Kalau kata seperti abu ya itu bukan fusha. Oh, oke. Habis. Karena sudah didofatkan ke ya. Jadi sudah keluar dari syaratnya. Sudah bisa jadi lagi. Paham enggak? Fushanya abi. Nah, Ustaz. Jadi abuya ini bukan fusha kan Ustaz? Maksudnya ini cuma kata sehari-hari. Tapi ini bisa tidak? Mungkin itu amiyah saja. Tapi sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan kaidahnya tidak. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Oh, nah Ustaz. Jadi harusnya abi Ustaz ya? Abi. Kalau fushanya. Dan satu lagi Ustaz, yang ini dzu malin ini salah satu asmaul khamsanya itu dzu malin. Yang menjadi penyebab asmaul khamsanya itu dzu atau malin Ustaz, karena di beberapa kata ada dzu. Dzu dan maliyah ada dua syarat di sana. Dzu mempunyai syarat, mudhaf ilaih juga mempunyai syarat. Oke, dzu itu syaratnya apa? Maafkan, seperti sama menjawab pertanyaan kamu saja. Dzu itu yang termasuk asmaul khamsah. Mali itu mudhaf ilaih saja. Jadi apakah bisa Ustaz kayak Dzul Jalali, kedua kata itu termasuk ini? Termasuk asmaul khamsah? Ya. Karena ada termasuk kata dzu di sana. Yang penting itu dzu di sana maknanya sahib, bukan yang. Kalau yang diartikan allazi itu tidak termasuk. Paham enggak? Nah, Ustaz, paham. Tapi kenapa malinnya saja Ustaz yang dikasih masuk? Kenapa bukan dzunya saja yang dijadikan asmaul khamsah yang ditulis di situ? Kenapa harus menggunakan karena dzu itu membutuhkan namanya apa? Membutuhkan mudhaf ilaih saja. Seperti di sini bisa digunakan kata lain selain seperti abuhu, bukan abuka saja. Paham enggak? Itu hanya contoh saja untuk itu hanya contoh saja. Oke, bisa digunakan selain mal. Zu ilmi seperti itu ya, zu ilmi. Oke, jadi bukan hanya mali saja ya. Karena itu tidak termasuk ya. Yang masuk kita adalah zu. Yang mempunyai waw itu, yang masuk saja. Nah, Ustaz, fahim tuh. Syukran.
Syukurlah. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan atau tidak? Kayaknya sudah tidak ada, Ustaz. Oke, kalau tidak ada tentang pertanyaan waktu tadi ya, salah satu syarat jamak itu adalah bentuk ya. Bentuk ya harus keluar dari bentuk jamak. Bentuk jamak itu harus keluar dari bentuk jamak. Syaratnya sama dengan syarat musanna juga. Kalau ada kata yang syaratnya, maafkan. Oke, kalau ada kata benda yang bentuknya sama dengan bentuk musanna, tapi itu mufrad. Contoh saja. Mungkin ada seorang namanya Zaidan masalah. Oke, ada seorang namanya Zaidani. Itu bentuknya bentuk musanna, tapi nama satu orang. Kalau kita salah, maafkan, tidak bisa jadi musanna yang pertama. Kenapa? Karena bentuknya sudah sama dengan bentuk musanna. Jadi kalau begitu, kalau kita mau i'rabnya bisa jadi dengan harakat tanpa huruf. Ja Zaidanu, kalau dua orang. Jadi seperti Muhammadun atau Harun juga. Muhammadun nama orang namanya Muhammadun atau Harun. Oke, ja Harunu dengan dhamma bukan dengan waw. Okti Azza, Okti Azza yang tanya itu tadi ya. Jadi kata seperti Harun atau Muhammadun, mungkin satu orang namanya Muhammadun atau Zaidun. Oke. Di sana i'rabnya dengan harakat bukan dengan huruf. Jadi kalau kita mau jamaknya bisa jadi jamak taksir. Kenapa? Karena syarat jamak mudzakkar salimnya dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Tidak memenuhi maafkan. Tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Karena salah satu syaratnya katanya bentuk mufradinya tidak berbentuk jamaknya. Dan jamak kata Harun dan Zaidun juga. Oke, Manggar atau tidak? Berarti nanti jamaknya itu masuk ke jamak taksir, Ustaz. Ya, masuk tema taksir. Kalau jamak taksirnya Harun, apa, Ustaz? Lah, itu sebenarnya kalau Harun itu sebenarnya saya belum tahu ya. Oke. Mungkin nanti saya cari dan saya bertemu insya Allah ya. Oke. Tapi seperti Zaidun bisa jadi Zayadi. Oke, seperti itu. Bicara apa waktu? Terima kasih, Ustaz. Nah, ada yang berbicara di sana. Seperti ada yang berbicara. Dan bisa kalau itu juga kita bisa menggunakan katanya juga sebagai jamak juga, tanpa tambahan juga. Oke, tapi saya cari nanti lagi dan saya bertemu insya Allah. Oke, waktu. Apakah ada pertanyaan lain? Maha Arabic Center, ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Ustaz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja ke wa'ammal alifu. Wa'ammal alifu, dan alifu menjadi tanda rafa di mana tasnya saja. Di tasnya tidak asma khassa, yani pada tasnya
kata ism tasna saja. Kalau kita lihat kata seperti Muhammadun itu satu orang. Kalau dua orang menjadi Muhammadani, kita menambahkan alif wa nun pada akhir katanya atau ya wa nun pada akhir katanya. Tapi di sini kita menambahkan alif wa nun pada akhir katanya. Oke. Contohnya seperti ja'a Muhammadani, yani dua Muhammad telah datang, dua Muhammad telah datang. Di sini kata Muhammadani terletak di tempat rafa. Oke, karena itu fa'il. Dan fa'il itu hukumnya setiap subjek marfu. Setiap subjek marfu. Lafzan atau mahallan itu nanti ya, tapi setiap subjek marfu. Jadi ini ja'a Muhammadani atau qama Muhammadani, qama Muhammadani, qama kata kerja lampau, Muhammadani subjek, apa hukumnya? Marfu, yani fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya pada kata yang tersebut? Tanda rafa'nya adalah alif. Setiap musanna yang terletak dalam keadaan rafa, maka tanda rafa'nya alif. Tanda rafa'nya alif. Jadi qama Muhammadani, Muhammadani fa'ilun marfu'un bil alifi. Sudah. Jadi kita harus menjelaskan apakah alif ini tanda asli atau cabang. Itu cabang. Tapi kenapa di sana? Karena dhamma nggak bisa ke sini, jadi alif menggantikan dhamma di sini saja. Oke. Jadi fa'il marfu'un bil alifi niyabatan. Mewakili pertanyaan ini, dia mewakili apa? Mewakili dhamma. Niyabatan ani dhamma. Kenapa dia di sini mewakili dhamma? Karena itu musanna. Niyabatan ani dhamma li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Ini tentang al-alif di sini. Kalau contoh yang lain itu seperti apa? Jalasa at-talibani atau talibatani. Jalasat at-talibatani. At-talibatani di sana adalah fa'il marfu'un bil alifi niyabatan an dhamma li'annahu musanna. Niyabatan an dhamma li'annahu musanna. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Afwan Ustadz, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk tanda, Anda masih bingung bagaimana cara menentukan sebuah tandanya itu dalam sebuah kalimat itu ini adalah tanda cabang dan ini adalah tanda asli. Bagaimana cara membedakannya dan mengetahui bahwa itu adalah tanda cabangnya? Itu ada satu saja, maafkan, tanda asli itu satu saja, itu dhamma. Oke, itu dhamma. Sedangkan kita harus menghafalnya dulu. Itu wajib. Oke. Sedangkan al-alifu atau wawu atau nun itu cabang. Oh, Alif, waw, nun itu cabang. Sedangkan dhamma adalah apa itu tanda asli. Ini pada rafa, dhamma untuk maafkan, tanda asli rafa adalah dhamma, tanda asli nasbu adalah fathah, tanda asli jazmu adalah sukun, tanda asli khafdu adalah jar, adalah kasr, maafkan, adalah kasr. Seperti itu. Selain ini adalah cabang. Tamam. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, ini tentang musanna. Oke, mau tanya, silakan. Tidak ada Ustaz, tidak. Oke, nah. Selain itu katanya wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari' idza tasra bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-muannatsati al-mukhatabati. Sedangkan nun menjadi tanda rafa.
Gimana itu? Oke, kapan nun menjadi tanda rofa? Nun menjadi tanda rofa. Oke, pada fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan kata ganti tasniah. Oke, atau kata ganti jamak atau kata ganti al-muannats al-mukhatabah. Sebentar ya. Oke. Ini fi'il mudhari يتصل بآخره شيء. Ini fi'il mudhari seperti apa? Seperti yaktubu. Tasal di akhirih. Oke, seperti kata yaktubu. Yaktubu itu untuk satu orang. Oke, tapi kalau ini yaktubu Muhammad itu artinya satu orang sedang menulis. Maafkan, satu orang sedang menulis. Kalau mereka berdua, kita menambahkan subjeknya. Ini subjeknya ini menunjukkan ke subjeknya. Itu subjeknya dua orang. Oke, ini alif dua orang, alif wan nun. Yaktubani kata menjadi yaktubu menjadi yaktubani. Itu maksudnya dengan fil mudhari idza tasala bi akhirih alif tasniyah. Ini alif tasniyah maksudnya. Alif ini. Ini alif tasniyah, alif ini. Karena ini fil mudhari. Oke, akhir ini bersama dengan apa? Dengan alif tasniyah. Ini alif tasniyahnya. Ini dua orang. Yaktubani atau waw jamaah yaktubani atau taktubani. Kalau orang kedua laki-laki taktubani. Asalnya taktubu dengan tambahan alif di sini, maafkan. Dengan tambahan alif di sini kata menjadi yaktubani. Jadi yaktubani atau taktubani. Yaktubani mereka berdua sedang menulis. Taktubani kalian berdua sedang menulis. Jadi ini alif tasnya yang maksud di sana dalam buku di sana. Atau waw jamaah atau dhamir, maafkan, atau dhamir jam'in sama atau dhamir jam'in. Dhamir jam'in itu oke, ada tiga. Ini untuk dua. Ini untuk jamak. Jamak lelaki saja. Ini yaw mukhatabah. Yaw digunakan untuk orang kedua perempuan, untuk orang kedua perempuan. Jadi alif ini untuk dua orang, dua ini jamak laki-laki, ya ini untuk orang kedua perempuan. Oke, kita lihat sekarang ya. Kalau alif ini bersambung dengan katanya menjadi yaktubani atau taktubani. Yaktubani mereka berdua sedang menulis, taktubani kalian berdua sedang menulis. Oke. Tapi kalau waw jamaknya seperti ya yaktubuna. Akhir kata ini bersambung, maafkan, akhir katanya bersambung dengan apa? Dengan waw jamak.
Waw jamak mudzakkar salim, waw yang digunakan waw itu kata ganti untuk jamak mudzakkar. Oke, kata ganti untuk jamak laki-laki. Yaktubuna artinya mereka laki-laki sedang menulis. Mereka laki-laki sedang menulis. Jadi ini subjeknya. Ini subjek. Ini subjek. Ini subjek. Ini subjek, ini subjek, ini subjek. Oke. Setiap kali waw jamak ini bersama dengan akhir katanya atau alif tasniah ini bersama dengan akhir katanya, tanda rafa'nya menjadi nun di sini. Yaktubani ini. Yaktubani ini. Ya, nun di sini adalah tanda rafa'nya. Nun di sini adalah tanda rafa'nya. Nun di sini adalah tanda rafa'nya. Dan nun di sini adalah tanda rafa'nya. Oke. Yang terakhir itu adalah ya. Adalah ya. Seperti taktubu, taktubi, terlihat atau tidak? Taktubi, taktubina. Ini yang dimaksud di sana. Ya, ini bersama dengan akhir katanya. Oke. Dan jadi nun di sini adalah tanda rafa'nya di sana. Jadi kalau kita i'rab ini seperti saya katakan kemarin itu, apakah jumlah ini di awal atau di akhirnya? Kalau di awal jumlah i'rabnya sama, oke, kita menyebutkan jenis katanya dulu seperti ini. Kata yaktubani fil mudhari itu jenis katanya. Fil mudhari apa hukumnya? Marfu. Jadi fil mudhari marfu. Apa tanda rafa'nya pada kata yang di depan kita? Tanda rafa'nya di sini adalah apa? Adalah nun. Oke, jadi marfu bisubutin nun. Marfu bisubutin nun di sini. Niyabatan an dhamma li'annahu musanna. Oke, dan alif di sini adalah subjeknya. Alif di sini adalah subjeknya. Oke, alif tasniah mabni ala sukun fi mahall rafi fa'il. Oke, nanti kita membahas tentang namanya apa? Tentang al-bina. Oke, tapi sekarang yang penting sekarang adalah apa? Yaktubani. Nun di sini adalah tanda raf'anya di sini. Kenapa? Karena ini musanna, ini jamak, ini mukhatabah, ini mukhatabah. Setiap kali akhir mudhari itu bersama dengan alif tasniah atau waw jamaah atau ya mukhatabah, maka tanda raf'anya menjadi nun. Nun. Yaktubani, yajlisani, yasumani. Oke, taktubina, takulina, tashrabina sampai akhirnya itu tentang fi'il mudhari idza tasala bi akhirih alif tasniah wa waw jama' atau apa ya mukhatabah. Di sini ada pertanyaan karena tampaknya ini yang terakhir di sini. Apakah ada pertanyaan di sini? Halo, apakah ada pertanyaan di sini atau tidak? Ukhti Azza dan Ukhti Azza. Oke, silakan Ukhti Nur Hidayah. Tidak ada Ustaz, tidak ada. Oke, Ukhti Azza. Ada pertanyaan? Ustaz, boleh diulangi i'rab i'rabnya tadi yang yaktubuna marfu bisubutin nun, terus lanjutannya tadi apa ya Ustaz? Ya, oke. Yaktubani atau yaktubuna. Oke, kita mengambil yaktubuna. Yaktubuna fi'il mudhari' marfu bil wawi niyabatan an dhamma li'annahu min af'al khamsah. Oke.
seperti yang tadi juga ya, kita menyebutkan dulu kata kerja, kita menyebutkan dulu jenis kata kerjanya, setelahnya hukum kata kerjanya. Oke. Setelahnya tanda hukumnya. Tanda hukumnya pada kata yang di depan kita. Kita lihat kata yaktubani. Kata yaktubani. Oke, itu fil apa? Fil madhi atau fil mudhari atau fil amr. Enggak bisa keluar dari antara tiganya. Jadi yaktubani itu fil mudhari. Fil mudhari. Apa hukum fil mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswa? Jadi itu ma'rab. Jadi fil mudhari marfu. Fil mudhari marfu. Oke. Apa tanda rafa'nya pada kata yaktubuna? Yaktubuna. Tandanya di sana adalah nun. Maafkan, adalah nun ya. Oh ya, adalah nun. Oke. Jadi fil mudhari marfu bisubuti nun. Fil mudhari marfu bisubuti nun. Oke. Kenapa nun menggantikan dhamma di sini? Oh, maafkan. Apakah nun di sini tanda asli atau cabang? Kita harus menjelaskan itu juga. Karena itu kita menambahkan kata ini niyabatan an dhamma. Itu penjelasannya. Niyabatan an dhamma. Itu maknanya, oh, nun di sini bukan tanda asli, tapi menggantikan dhamma di sini saja. Tanuban dhamma. Itu maknanya niyabatan an dhamma. Ini fil mudhari marfu'un bisubutin nun. Niyabatan an dhamma. Kenapa nun di sini menggantikan dhamma? Karena kata ini salah satu al-af'al khamsah. Al-af'al al-khamsah. Jadi fil mudhari marfu'un bisubuti nun niyabatan an dhamma li'annahu min al-af'ali al-khamsati min al-af'ali al-khamsah. Paham atau masih belum paham? Paham, Ustaz. Ya, tamam. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Ustaz. Okti Ria, ada pertanyaan? Okti Putri, ada pertanyaan? Okti Arum, yang terakhir ini siapa? Okti Dewi, ada pertanyaan? Tidak ada, Oke, Ustaz. kalau tidak ada, itu cukup untuk hari ini atau kita lanjut saja? Oke, kita mengambil garis ini saja ya. Oke. Setelah itu walin nasbi khamsu alamatin, dan an-nasbu mempunyai lima tanda-tanda. An-nasbu mempunyai 5 alamat. Alamat yang pertama dan alamat pokoknya adalah al-fathatu. Al-fathah. Setelahnya cabang al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfin nun. Oke, halaman yang pertama dan halaman pokoknya adalah fathah. Setelahnya ada alif wal kasra wal ya'u wa hasfin nun. Kita berhenti di sana untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas sebelum kemasan ditutup ya? Nah, Insya Allah jelas, Ustaz. oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita bertemu lagi besok ya. Dan coba kalian masuk cepat ya, supaya kita bisa mulai cepat. Oke, serahkan. Besok libur, Ustaz. Oh, besok, maafkan, besok itu Jumat. Ya, maafkan saya, hari ini hari Kamis ya. Oke, hari Sabtu insya Allah ya. Kita bertemu lagi hari Sabtu. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti kirim di grup saja atau kirim ke adminnya insya Allah. Dan Okti Azza, saya akan menjawab kamu nanti insya Allah ya tentang pertanyaan kamu itu insya Allah. Oke ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga Allah SWT memberkati kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Amin.